Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Heni Ernawati dalam program Bosonan Bawaslu Kabupaten Demak, webinar pojok pengawasan dengan tema perempuan bukan sekedar konco wingking, memperkuat gerakan pengawasan pemilu partisipatif yang berperspektif gender. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya mau mengingatkan kepada sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada untuk dapat menanyakan secara interaktif di live chat YouTube Bawaslu Demak. Saat ini hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang begitu luar biasa, yang cantik-cantik tentunya, dan perempuan yang inspiratif di Kabupaten Demak. Saya mau sapa saja langsung, mungkin ini saya manggilnya Mbak atau Ibu ya? Mbak boleh, Ibu boleh. Iya. Karena masih muda, saya panggil Mbak aja, kita biar lebih deket ya. Ya, yang pertama ada Mbak Dian Nafi, ini dari Muslimat NU Demak. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Yang kedua ada Mbak Fitria, ya, Mbak Pusfitria Marstiasih dari founder komunitas rumah kita. Selamat siang Mbak. Selamat siang Kak Heni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Walaupun keadaannya masih panas, tapi kita tetap semangat ya untuk puasa hari ini ya. Adem. Iya. Sahabat Bawaslu, tema kita pada siang hari ini sangatlah menarik, di mana jika kita berbicara mengenai perempuan, tentu tidak akan ada habisnya. Sebagai perempuan, terkadang membuat pilihan itu menjadi sebuah tantangan. Kerap kali kita rasakan mengenai perspektif aktivitas perempuan yang identik dengan pekerjaan rumah tangga. Padahal perempuan itu selalu multiperan dan semua hadir dengan berbagai tuntutan. Jika kita berbicara mengenai pemilu, keterlibatan perempuan menjadi hal penting karena perempuan mempunyai peran strategis dalam pengawasan partisipatif. Lalu, bagaimana agar perempuan ini tidak hanya dijadikan konco wingking, dan bagaimana memperkuat gerakan pengawasan pemilu partisipatif yang berperspektif gender? Tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke narasumber pertama, yaitu Mbak Dian Nafi. Tapi sebelumnya saya membacakan CV beliau. Beliau bernama Dian Nafi STMMPP, lahir di Demak. Ini berarti putri Kabupaten Demak juga. Pendidikan S1 Arsitektur Undip, S2 Kebijakan Publik. Langsung saja kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di Bawaslu siang hari ini bertemu teman-teman. Insya Allah hari ini kita sama-sama diskusi ya. Kita hanya memantik aja ini ceritanya. Jadi kebetulan hari ini ketiban Sampur untuk membahas bersama tentang bagaimana meningkatkan pengawasan partisipatif yang berperspektif gender. Jadi kita tahu bahwa tahun depan kita 2024 ini akan pemilu, dia menjadi pintu demokrasi untuk kita bisa memilih wakil rakyat, kepala daerah juga kepala negara yang akan datang ya, sehingga supaya pemilihannya benar-benar nanti bersih, transparan, jujur, adil, kita butuh pengawasan. Dan karena sumber daya pengawas mungkin tidak begitu madai untuk semua hajatan besar kita itu, maka kita butuh partisipasi dari semua masyarakat, termasuk para perempuan. Dan pengawasannya itu juga harus berperspektif gender. Apa itu dan bagaimana, nanti kita akan kupas satu persatu. Jadi key point yang akan saya sampaikan antara lain yang pertama, apa itu pengawasan partisipatif berperspektif gender, lalu urgensinya, mengapa kita harus ada pengawasan partisipatif berpartisipasi atau kita singkat aja PPBG ya. Kemudian mengapa kita butuh gerakan serta bagaimana strategi, tantangan serta solusi dan rekomendasinya. Buat yang belum kenal, saya Denavi STMPP. Jadi tadi udah dikenali, jadi kita mungkin lewat aja yang 3 slide itu. Jadi saya sekarang ada di bidang advokasi Litbang Muslimat NU Demak, selain juga di bidang organisasi
Gabungan Organisasi Wanita Demak, dan beberapa lembaga institusi yang lain. Saat ini saya nulis banyak buku dan jadi trainer juga. Mungkin di slide berikutnya aja Mas, bisa cepat kita bisa lewati yang ini tadi udah bahas. Nah, lanjut nah ini beberapa award yang sempat saya dapat. Yang terakhir dari Monasep Australia. Lanjut di urgensi pengawasan pemilu partisipatif. Jadi pengawasan pemilu partisipatif ini sebenarnya landasannya udah ada ya. Banyak, ada Undang-Undang 7 nomor 2017, kemudian PKPU 8 tahun 2018, ada kemudian Instruksi Presiden 9 tahun 2020. Nah, selanjutnya untuk perspektif gender ini, pengawasan pemilu partisipatif itu yang pertama dia urgensinya adalah menjamin integritas pemilihan, karena kejujuran, kemudian transparansinya benar-benar diawasi oleh bersama masyarakat. Kemudian karena ada partisipasi masyarakat, maka dia akan meningkatkan kepercayaan publik karena masyarakat dilibatkan, lalu mendorong partisipasi pemilih. Kalau misalnya tidak ada pengawasan partisipatif, orang-orang mungkin merasa apatis ya. Wah, ini udah di skenario lah, pemilu ini udah dibikin gitu, udah di plot dan lain-lain sebagainya. Tapi karena semua orang berpartisipasi, maka orang-orang tadinya apatis melihat ini peluang bahwa oh ini beneran pemilunya bakalan transparan, jurdil, sehingga mereka tadinya tidak ingin ikut memilih, tidak ingin datang ke TPS, akhirnya ikut datang ke TPS. Nah, perspektif gender di pengawasan partisipatif itu apa sih? Jadi teman-teman yang sekarang belakangan pasti udah sering dengar tentang perspektif gender ya. Jadi bedanya gender sama jenis kelamin, seks itu adalah kalau jenis kelamin itu kita kodrat yang pemberian dari Tuhan secara biologis. Sementara gender itu dia dikonstruk sosial oleh masyarakat. Sehingga peran-peran, kemudian perilaku, dan atribut serta aktivitas laki perempuan itu dikonstruk oleh sosial, masyarakat, dan budaya. Ketika gender atau pembedaan antara peran laki dan perempuan sesuai dengan persepsi oleh masyarakat ini dibakukan, itulah yang akhirnya bisa menimbulkan banyak isu gender. Antara lain di isu gender, di slide berapa itu Mas? Ada subordinasi, yaitu kondisi yang menempatkan perempuan pada kondisi yang lebih rendah. Ya. Kemudian ada isu stereotip, penandaan pada kelompok tertentu yang seringkali merugikan. Misalnya perempuan dianggap lemah emosional sehingga dia tidak seharusnya menjadi pengawas. Kalau misalnya ada masyarakat melaporkan suatu indikasi pelanggaran dianggap mengada-ada karena dianggap perempuan tidak punya kapasitas gitu ya. Itu stereotip tentang perempuan. Selain stereotip ada juga stigmatisasi dan labelisasi. Itu beda banget itu. Hampir sama antara stereotip, stigma, dan labelisasi. Nah, teman-teman bisa pakai chat GPT ya, cari sendiri apa itu bedanya stereotip, stigmatisasi, dan labelisasi. Hampir mirip. Kemudian ada juga isu tentang beban ganda. Jadi karena perempuan ini dapat peran di rumah untuk mengurus rumah tangga, tetapi ketika rumah tangga kurang pemasukannya, dia juga bekerja, sehingga perempuan punya kerja double. Kemudian ada isu marginalisasi, proses peminggiran, dan akses kemiskinan. Kemudian ada isu kekerasan fisik, ya, baik kekerasan fisik, verbal, seksual, psikologis, pelecehan, dan ancaman. Lalu ada eksploitasi dan diskriminasi. Nah, karena adanya berbagai isu gender ini, maka pengawasan partisipatif juga harus memperhatikan perspektif ini. Jangan sampai karena dalih untuk pengawasan, tetapi kita tidak punya empati terhadap situasi dan kondisi perempuan yang khas, yang beda dari laki-laki. Idealnya ketika pengawasan partisipatif berperspektif gender ini benar terjadi, ada
partisipasi dan keterlibatan perempuan, ya. Jadi memperhatikan hambatan khusus perempuan, sulit aksesnya informasi, tantangan budaya sosial dan lain-lain. Lalu juga ada peningkatan pemahaman isu gender dan memastikan kesetaraan gender. Jadi ada akses yang sama untuk laki dan perempuan, ada dukungan buat perempuan ketika dia punya pilihan yang berbeda dengan suaminya misalnya, dengan bapaknya, dengan saudara lakinya. Jangan ada suatu pemaksaan dari pihak lain. Nah, tetapi realitanya masih kurang kesadaran isu gender dalam pemilu ini, sehingga abai pada kepentingan perempuan. Masih ada diskriminasi dan stereotip gender. Maka banyak pengawas yang akhirnya perempuan itu nggak jadi lolos karena mungkin ada stereotip terhadap perempuan ini. Kemudian kurangnya representasi perempuan dalam kelompok pengawas pemilu, gitu ya. Kemarin itu di 2019 masih sedikit. Kalau yang 2022 ini mungkin sudah bertambah. Semoga jumlah representasi perempuan dalam kelompok pengawas pemilu. Kemudian partisipasi perempuan masih rendah dan kurangnya dukungan dan perlindungan hukum. Nah, ketika nanti kita sudah terjadi pengawasan pemilu berperspektif gender, insya Allah pasti akan ada kesetaraan gender, ada pemberdayaan perempuan dalam proses politiknya, kemudian ada penanganan diskriminasi gender. Strateginya apa aja? Antara lain dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pengawasan pemilu partisipatif berperspektif gender. Karena kita sudah lama banget hidup dalam masyarakat yang patriarkis, sehingga kadang alam bawah sadar kita itu membawa kita, bahkan perempuan itu kadang-kadang punya anggapan rendah terhadap perempuan sendiri atau sesama perempuan gitu. Saking sudah mendarah dagingnya budaya patriarki ini. Makanya kita perlu meningkatkan kesadaran terus-menerus ya. Bahkan kita yang masih belajar ini perlu belajar terus-menerus dan mempraktekkan. Nah, kemudian supaya terjadi kesetaraan gender harus ada kesempatan yang sama. Kemudian kalau kita benar-benar berperspektif gender pengawasannya, maka nanti pasti kualitas pemilunya akan meningkat. Benar-benar jujur, adil, transparan, dan inklusif. Termasuk golongan minoritas ini akan kita dengarkan suaranya. Selanjutnya kita pasti akan memperkuat demokrasi, ya, sehingga tujuan bersama kita ini akan kita capai dengan cara yang damai dan tentu saja bisa menekan kecurangan pemilu. Semua kepentingan bisa diakomodasi termasuk kepentingan perempuan. Selanjutnya strateginya adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Kalau 2019 kemarin hanya 32% organisasi pengawas pemilu memiliki anggota perempuan aktif dan hanya 23%-nya yang memperhatikan ke perspektif gender, maka mudah-mudahan yang 2023-2024 ini dia akan lebih meningkat. Nah, tetapi ya partisipasi rendah itu sebabnya antara lain keterbatasan waktu. Karena perempuan itu kerjaannya banyak, ngomong, masak, peran ganda, ya, sehingga untuk dia bisa berpartisipasi dia harus meluangkan waktu. Kemudian keterbatasan akses, misalnya tidak semua perempuan punya HP. Ketika punya HP tidak punya kuota, sehingga ketika dia mau mengintip Instagramnya Bawaslu Demak buat melihat peraturan dan lain-lain untuk dia bisa ikut berpartisipasi, dia nggak bisa. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Kemudian adanya kurangan dukungan dan peluang. Dan nah ini ancaman dan intimidasi masih sering terjadi. Karena emang semua kebanyakan orang itu punya kepentingan masing-masing, sehingga siapapun yang menghalangi kepentingannya, meskipun itu perempuan, dia ya itu pakai ancaman dan intimidasi. Nah, strategi berikutnya yaitu melibatkan organisasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Ya, terima kasih. Kemarin saya lihat di beberapa kesempatan di berbagai kota, termasuk di Demak juga sudah ada berbagai MOU dari Bawaslu dengan Fatayat. Kemudian kami dari Muslimah juga dilibatkan untuk beberapa kegiatannya. Kemudian beberapa organisasi perempuan lain juga dilibatkan.
ini merupakan salah satu indikasi bahwa langkah-langkah untuk kita berperspektif gender ini sudah mulai dilakukan. Nah, seringkali juga kolaborasi ini akan mengalami challenge ya atau tantangan. Misalnya antar organisasi sendiri atau bahkan antar perempuan dalam organisasi perempuan. Itu kolaborasi itu kadang-kadang sulit terjadi karena adanya kurangnya komunikasi. Ya, misalnya karena tidak ada komunikasi, akhirnya tidak tahu nih bahwa sebenarnya kita punya tujuan yang sama atau ada salah persepsi kita terhadap orang lain karena kita melihat atau misalnya gini ya, kita mendengar seseorang itu digibahin, dia dianggap bukan orang yang berintegritas. Kok kamu mau berkolaborasi sama orang yang tidak berintegritas? Padahal kita tahunya dari pihak lain. Kita nggak ngobrol langsung. Kita tidak cari pengetahuannya sendiri, tidak tabayun. Akhirnya kita renggang dan tidak berkolaborasi. Kemudian kolaborasi juga susah kalau kita punya perbedaan pandangan. Emang sulit ini. Ya, misalnya masing-masing organisasi punya kepentingan, ya, dia pasti ingin menggolkan kepentingan kelompoknya. Tetapi ketika kita dalam rangka untuk mengawasi pemilu secara bersama-sama partisipatif ini, maka seharusnya antar kelompok organisasi perempuan ini harus bersatu. Jadi misalnya ada pelanggaran, kemudian secara critical thinking, secara analisis udah dilihat bersama secara objektif bahwa itu pelanggaran terjadi. Jadi semestinya kita sama organisasi perempuan ini harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan supaya pelaporan pelanggaran ini bisa ditindak dengan benar. Jangan saling misalnya atas nama kops, akhirnya ya gitu melindungi anggotanya untuk gitu ya melakukan pelanggaran. Nah, itu yang harus kita cegah. Kemudian apa? Susahnya kolab itu biasanya kita kurangnya rasa percaya, ya. Tadi itu ada kaitannya dengan mungkin kita tidak terlalu mengenal orang tersebut atau ya kita punya asumsi-asumsi. Makanya kalau kata Mbak Alisa Wahid itu di Gus Durian yang aku ikut, dia ada 4 tahap untuk kita listening orang. Jadi pertama mendengar sesuatu kita tidak boleh langsung percaya, ya. Jadi kita harus punya punya beberapa sikap yang tengah-tengah, tidak skeptis tapi juga tidak judging, tidak menghakimi, ya. Itu emang butuh keterampilan, butuh latihan. Makanya kalau kemarin ada di pendidikan pengawas ya Mbak, kelas pendidikan pengawas KPP kalau nggak salah, SKPP, itu sekolah pendidikan pengawas pemilu, itu mungkin juga ada sejenis games untuk mereka bermain yang seperti ini. Ketika mereka mendapat laporan, itu apakah orang langsung judging, ya, menghakimi, atau dia harus mendengar, kemudian dia bikin beberapa step langkah-langkah untuk dia melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut, supaya ketika dia mengambil tindakan tidak sampai tadi itu tidak punya perspektif gender karena dia ini. Kemudian tidak susahnya klub juga karena tidak ada dukungan manajemen, kurangnya keterampilan interpersonal, kemudian ada perbedaan culture, ya, budaya, kebiasaan kita mengambil solusi masalah, mengambil keputusan, kemudian beda juga kurangnya teknologi yang sesuai. Nah, beruntung sekali kita hidup di era teknologi ini, ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa berkolaborasi meskipun berjauhan tempatnya. Kemudian juga kalau teman-teman tahu Discourse dan lain-lain, itu beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan di dunia nyata itu kita bisa lakukan lewat teknologi via internet. Nah, kemudian strategi berikutnya untuk kita bisa bikin pengawasan partisipatif berperspektif gender dengan membangun jaringan dan kerjasama antara organisasi pemantau pemilu dan organisasi perempuan, ya. Tapi kendala berjejaring ini juga ada.
Nah, tadi itu antara lain juga kurangnya waktu, misalnya kerjaannya organisasi pengawas ini kan banyak banget ya. Untuk bisa meluangkan waktu, bisa berjaring dengan banyak organisasi perempuan juga pasti sulit. Nah, makanya itu harus ada emang suatu strategi-strategi. Kemudian ada juga mungkin faktor kendala ketidakcocokan. Ya, mungkin ada yang udah patah hati, wis apatis pokoknya, nggak percaya kayak kemarin kita dengar ada isu cek ombak pemilu mau diundur gitu kan. Orang-orang pada rame nih, ini beneran, ini apa emang cuman main-main aja yang kayak gitu kan eh, perlu saling bicara supaya kita tahu nih apa yang benar-benar terjadi. Karena kalau kita tidak mau menggempur kesulitan kita membangun hubungan dengan tidak berbicara, tidak berconversation tadi, tidak bercakap, tidak saling mendengarkan, ya jejaring itu tidak akan terjadi. Kemudian kesulitan jejaring berikutnya, kesulitan menemukan orang yang misalnya kalau misalnya kita bikin pelatihan misalnya ya atau workshop atau ya contoh lah yang paling gampang itu kita seleksi kemarin itu ya panwascam panwasdes itu kan kalau misalnya kita setengahnya juga kita emang ada seleksi gitu kan tapi kita beneran paham nggak kapasitasnya dia kan dalam rangka waktu yang pendek itu kita nggak sepenuhnya paham juga kapasitas orang kan gitu jadi eh, kadang-kadang kapasitasnya ada tapi orangnya waktunya nggak bisa atau nggak cocok gitu ya kemudian kendala jajaran berikutnya itu kira kurangnya kesempatan ada orang yang sebenarnya dia punya kapasitas, kemudian punya waktu, tapi dia nggak tahu kalau ada seleksi, ya akhirnya dia nggak bisa gabung. Nah itu akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah strategi berikutnya yaitu dengan mengembangkan panduan praktis untuk pengawasan pemilu berperspektif gender. Apakah kita sudah punya, teman-teman? Coba punya belum ya? Oke. Nah, kita tahu di pengawasan pemilu itu ada tahapan-tahapannya ya. Nah, mungkin kita ada beberapa panduan sebenarnya. Misalnya kalau kita berselancar di sosmednya Bawaslu Demak itu ada e-booknya untuk kita tahu indeks kerawanan pemilu ya. Kita bisa download di sana. Kemudian ada informasi tentang posko pengaduan, ada informasi tentang form pelaporan di aplikasi Go Wastu Sigap Lapor gitu kan. Tapi apakah di tahapan pra pemilihan, pemilihan, pasca pemilihan, sengketa dan pelaporan itu sudah ada panduan pengawasan basis yang berperspektif gender? Ini mungkin aku harus tanya ya kan. Nah, itu kalau misalnya belum ada, mumpung masih banyak waktu nih, kita dari bulan apa ini sekarang kita? Bulan Maret, kita pesta itu Februari ya, tanggal 14. Masih ada waktu, mungkin buku panduannya kita mau godok bareng, atau mungkin dari pusat udah ada godokan, tapi kita belum tahu ini bocorannya, coba-coba di ini, dikulik-kulik, ya, disendil-sendil, siapa tahu ada, tapi kita belum dikasih, gitu. Nah, tadi itu beberapa strategi untuk kita bisa pengawasan partisipasi berperspektif gender. Nah, tantangannya tentu saja ada stigma gender ya tadi itu kemudian keterbatasan akses perempuan lalu kekurangan dukungan kekurangan jumlah dan kualitas pengawas pemilu perempuan dan ini nih keterlibatan politik nah bukan rahasia umum sebenarnya ya ada orang-orang partai politik yang akhirnya berusaha mengendarai beberapa organisasi lembaga dan lain-lain dengan entah itu senyap atau setengah senyap atau justru gegap gempita untuk bisa ikut apa ya tadi itu supaya perempuan dengan eh,
kekurangannya sebenarnya. Apalagi perempuan di Demak ya, kita nggak bisa menampik bahwa ada banyak sahabat-sahabat saudara-saudara kita perempuan di Demak itu yang masih pendidikannya kurang, apalagi tentang pendidikan politik, sehingga mereka akhirnya yes man, yes mom, ya manut gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya seharusnya tidak dijadikan celah untuk para partai politik dan orang-orang yang punya kepentingan untuk membawa mereka itu menjadi didulang suaranya begitu aja dengan mereka mengendarai organisasi dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, ini tantangannya. Tantangan kita tuh seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan pengawasan partisipatif juga, akhirnya ada juga keterlibatan politik. Mereka ikut cawe-cawe, ikut membisik ya. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat mereka merasa apa? Terancam, mereka ikut eh, turun tangan gitu. Supaya perempuan ini yang melakukan apa tadi ikut pengawasan partisipatif misalnya dibully ya, diancam. Mungkin tidak dengan ancaman yang ini tapi dengan hal-hal yang memojokkan gitu tadi itu apalagi dengan isu-isu gender yang masih erat di masyarakat kita. Nah, berikutnya eh, yang juga di Demak ini dan juga kota-kota lain yang agamanya kental, antara lain juga adanya anggapan bahwa misalnya perempuan itu harusnya di bawah laki-laki gitu ya, kayak yang di penafsiran surat An-Nisa ayat 34 itu bahwa perempuan tidak boleh memimpin. Itu alhamdulillah tapi sekarang sudah mulai ada counter dari para ulama-ulama, juga ulama perempuan untuk bisa mengembalikan kedudukan dari ayat An-Nisa tersebut sehingga kita paham bahwa sebenarnya agama itu tidak membuat perempuan sebagai kelas kedua, tapi perempuan itu bahkan didukung potensinya oleh agama. Jadi di Ad-Dzariyat 56, Hujurat 13 ya, masing-masing itu punya kedudukan yang sama. Mereka berbeda hanya kualitas ketakwaannya yang dinilai. Kemudian di Al-Ahzab 272 misalnya mereka sama-sama khalifah di bumi. Kemudian juga berpotensi merepretasi yang sama di Ali Imran 195, An-Nisa 124, An-Nahl 97, Ghafir 42, 40. Kemudian juga mereka laki-laki perempuan punya hubungan kemitraan dan partnership di At-Taubah 71. Lalu juga punya persamaan beban tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah dengan melakukan kerja positif atau amalun sholihah. Ini di surat An-Nahl 97. Jadi banyak sekali sudah terjadi reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang dulunya dipakai oleh pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan untuk dia tetap patriarki dan membuat perempuan itu menjadi kelas kedua dengan menggunakan ayat-ayat. Ini sudah ada reinterpretasi ayat-ayat sehingga perempuan sudah kembali ke dalam kedudukannya yang sama-sama setara dengan laki-laki. Nah, ini tapi harus terus kita gaungkan supaya mereka yang belum dengar ikut dengar juga. Dari tantangan-tantangan tersebut, jadi ada beberapa solusi rekomendasi. Yang pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam pengawasan ini. Lalu terus memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup, ya. Kemudian meningkatkan jumlah dan kualitas pengawas pemilu perempuan. Jika ini tidak bisa kita capai, ini karena udah lewat ya Mbak, yang perekrutan pengawas masih ada, DPD ya, PTPS masih ada ya. Upayakan supaya jumlahnya bertambah, kualitasnya bertambah. Jadi untuk kita bisa meningkatkan kualitas ya kita ada peningkatan kapasitas lewat workshop, pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Pelatihan ya. Kemudian menjadi kerjasama dan kemitraan. Ini harus terus digalakkan. Dan meningkatkan perlindungan hukum dan keamanan. Jadi jangan sampai justru penegak hukum itu yang melanggar hukum. Ya kan? Nah caranya mungkin
dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang mereka tidak punya kepentingan, tidak punya interest, sehingga mereka netral. Kemudian bekerja sama antara lembaga pemilu dan kelompok perempuan serta mengadopsi dan teknologi dan inovasi. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya Bawaslu untuk tahu lebih lanjut gimana caranya kita bisa ikut mengawasi pemilu ya, para perempuan ini, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, mulai sekarang ya, scroll-scroll tuh Instagram Bawaslu, lihat, download, terus cari tahu kalau ada hal-hal yang teman-teman perempuan ingin tahu dari Bawaslu tapi tidak ada di Instagramnya, misalnya teman-teman boleh DM, tanya, minta informasi lebih lanjut, atau usul apa yang perlu ditambahkan, gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu cara pelaporannya. Kalau misalnya nanti dalam perjalanan beberapa tahapan pemilu ini, teman-teman melihat ada indikasi pelanggaran ya. Misalnya nih, aku sekalian spill supaya teman-teman yang belum sempat lihat Instagramnya Bawaslu tahu. Cara lapornya misalnya antara lain mendatangi melaporkan pelanggaran yang diketahui langsung ke pengawas pemilu terdekat ya Mbak. Jadi yang di desa ke desa, yang kecamatan ke kecamatan, kalau yang dekat Bawaslu langsung ke Bawaslu, masing-masing daerah. Kemudian bisa juga lewat WhatsApp teman-teman. Nomornya boleh ditulis supaya teman-teman nanti kalau benar-benar partisipatif ya, 08114141414, nomor cantik ya. Kemudian bisa juga lewat emailnya medsos@bawaslu.gmail.com. Lalu bisa ke webnya di plbawaslu.go.id. Bisa juga lewat aplikasi Bawaslu Sigap Lapor. Nah, tadi itu bisa lewat medsos Bawaslu. Teman-teman jangan takut untuk bikin pelaporan ya atau bikin usul. Jangan takut karena ada perlindungan undang-undangnya untuk teman-teman bisa dilindungi keamanannya ya. Kalau ragu nanti ngobrol di Bawaslu. Ya, siapa tahu Bawaslu punya rumah aman nih. Soalnya saya dulu pernah ikut investigasi Tempo, Mbak, jurnalisme investigasi Tempo. Kita tuh 20 dari seluruh Indonesia, kita melaporkan apa kejahatan-kejahatan di masing-masing daerah. Itu Tempo menyediakan rumah aman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu terjadi pada jurnalis, itu mereka langsung diungsikan untuk beberapa bulan sehingga dia tidak terancam dirinya maupun keluarganya. Itu pasti ada. Nanti mungkin kapan-kapan Bawaslu perlu bikin webinar yang tentang perlindungan ya, supaya masyarakat merasa benar aman nih. Jadi kalau aku ngelapor itu aku terancam, gitu ya. Entah kemarin kita dengar ya ada orang yang komen di Instagram atau di mana gitu, terus akhirnya dia dipecat jadi dari guru. Dengar nggak? Nah itu kan, nah mungkin ancamannya nggak secara nyawa, tapi profesinya, gitu kan? Nah itu perlu. Jadi bahwa ada kepastian perlindungan hukum untuk para pengawas partisipatif ini, terutama berperspektif gender, itu perlu supaya kita benar-benar nanti terpanggil untuk melakukan pengawasan bersama. Nah, jadi itu tadi beberapa rekomendasi, strateginya bisa lewat pendekatan kultural, ya, bisa melewat pendekatan struktural, dan bisa melalui pendekatan fungsional. Jadi mari kita bersama memperkuat gerakan pengawasan partisipatif berperspektif gender. Terima kasih.